Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa bersama dengan kekasih-kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 2 dan 5. Mazmur pasal 50 ayat 2 dan 5. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Baik kekasih Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali saat ini kami mohon belas kasihan-Mu. Allah Roh Kudus, tuntun kami, berikan hikmat pengertian kepada kami yang akan belajar firman Tuhan. Mampukan kami untuk boleh mendengarkan dan melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Izinkan kami Tuhan, biar kebenaran itu terpancar dari kehidupan kami. Semua kami yang ambil bagian Tuhan berkati. Kuasai hati, pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada. Dan kami sehati patahkan setiap pekerjaan si jahat yang mencoba untuk mengintervensi penaburan firman sore hari ini. Kami taklukkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik kekasih Kristus, kita akan belajar pada sore hari ini yang terambil dari kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 10 ayat 2 sampai dengan 4. Lukas pasal 10 ayat 2 sampai dengan 4. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Lukas pasal 10 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Pemberitaan Injil merupakan tugas penting yang harus dilaksanakan di dalam hikmat serta pertolongan Tuhan. Pemberitaan Injil merupakan tugas penting yang harus dilaksanakan di dalam hikmat serta pertolongan Tuhan. Kekasih Kristus, merupakan tugas yang penting karena berita Injil akan membawa orang kepada pengenalan terhadap Kristus dan anugerahnya. Sekali lagi saya katakan, saudara perhatikan, merupakan tugas yang penting karena berita Injil akan membawa orang kepada pengenalan terhadap Kristus dan anugerahnya. Dengan kata lain, pemberitaan Injil akan mengantar orang kepada pintu anugerah keselamatan. Harus dilaksanakan di dalam hikmat karena rintangan terhadap pemberitaan Injil sangatlah besar. Tantangan oleh sebab iblis tentu tidak menghendaki manusia lepas dari genggamannya dan mengalami keselamatan. Memerlukan pertolongan Tuhan, sebab tanpa anugerahnya kita tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Terlebih lagi, karena keselamatan bukanlah karena usaha manusia. Ingat, keselamatan bukanlah karena usaha manusia, namun semata-mata karena anugerah Allah. Prinsip dalam pemberitaan Injil ini dikemukakan sendiri oleh Tuhan Yesus, sebagaimana yang ditulis di dalam Lukas pasal 10.
Di situ dicatat perintah yang ia sampaikan kepada murid-muridnya sebelum mereka melakukan tugas pemberitaan Injil. Kekasih Kristus, tugas yang penting sehingga dalam perjalanan mereka tidak boleh memberi salam kepada siapapun. Artinya, mereka harus berkonsentrasi pada tugas yang mereka emban dan tidak boleh membuang-buang waktu untuk hal-hal yang lain. Tugas yang harus dilaksanakan di dalam hikmat karena mereka diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya, tantangan yang mereka akan hadapi sangatlah besar. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, tugas yang harus dikerjakan dengan pertolongan Tuhan, karena itu dalam perjalanan mereka tidak boleh membawa bekal apapun. Pertolongan Tuhan inilah yang memungkinkan tugas pemberitaan Injil itu dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dikasih Tuhan seringkali yang menjadi penghalang untuk kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita adalah egoisnya kita. Ego kita yang seringkali menjadi penghalang untuk bisa kita menyatakan kehendak Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara, kita harus terus belajar firman Tuhan. Kita harus taat dan setia kepada apa yang Tuhan inginkan. Lakukan perintah Tuhan, bukan kehendak kita. Sehingga kita akan melayani, sehingga kita akan berani, kita bisa menyatakan isi hati Tuhan dengan memberitakan Injil. Amanat agung itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, biarlah sore hari ini kita mau menanggalkan keegoisannya kita untuk melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, kekasih Kristus, saya mengajak kita berdoa. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada Ibu Helena Aritonang, Ibu Yuliana Tan, Ibu Norsiana Nitbani, Ibu Diana Etes, Paulina Liberty, Ibu Eni Parea yang sudah ambil bagian di dalamnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menyadari bahwa sikap mementingkan diri sendiri merupakan penghalang terbesar dalam hidup kami untuk memenuhi panggilan-Mu, guna memberitakan Injil kepada semua orang. Acap kali kami mengabaikan pentingnya untuk memberitakan kabar baik, yaitu keselamatan yang telah Engkau sediakan di dalam anugerah-Mu. Karena kami lebih banyak memikirkan kepentingan diri kami sendiri, Tuhan. Ampunilah sikap kami dalam melakukan tugas yang Engkau embankan pada diri kami tersebut. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu agar kami dapat melihat dunia sebagaimana Engkau melihatnya di dalam belas kasih-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa memohon agar Engkau memenuhi diri kami dengan hikmat-Mu, supaya dengan demikian kami dapat melewati hidup kami ini dengan sikap yang tidak ceroboh, namun dengan bijak. Sertailah diri kami dengan tuntunan dan pertolongan-Mu, sebab kami menyadari bahwa tantangan yang kami melampaui kemampuan diri kami untuk mengatasinya. Namun anugerah-Mu lebih besar dari semua itu. Bersama dengan-Mu kami akan melewati hari ini bukan sebagai waktu yang sia-sia, namun penuh dengan makna dan memuliakan nama-Mu. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kami bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran Injil-Mu. Biarlah kami tetap taat dan setia. Kami melakukan seperti yang Engkau kehendaki, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Biarlah hidup kami dipakai sebagai alat-alat-Mu untuk kerajaan surga. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa memberkati semua saudara-saudari yang sudah ambil bagian di dalam kegiatan